年我斗气全失，完。Bab 871. Cahaya keemasan pucat menyapu balas dendam badai dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada tanda-tanda mengamuk. Bagus sekali, tanah angin ekstrim benar-benar tidak menolak energi angin. Storm menyeringai, saraf tegangnya mengendur, dan segera membungkus cahaya keemasan pucat dengan kontrol pendendam dari kesadarannya, dan dengan hati-hati menariknya. Meninggalkan ruang gelap, cahaya keemasan pucat ini sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan goncangan tiba-tiba, ia melepaskan diri dari dendam badai, dan pada titik balik, ia akan bergegas kembali ke ruang gelap. Hanya sinar energi angin yang kental, juga ingin lepas dari tanganku. Storm mendengus dingin, dan dengan cepat memisahkan beberapa sinar pendendam lagi untuk membungkus cahaya, membentuk bola pendendam di depannya dan mulai memperbaikinya. Perlahan-lahan, perjuangan garis emas pucat ini menjadi semakin lemah, dan badai menelannya, menyedot energi angin ke dalam tubuh. Meskipun itu hanya gumpalan, itu tidak kurang dari hujan dan embun yang paling manis, dan badai hanya bisa mengerang. Dengan cara ini, jejak Douqi tersebar, dan garis-garis emas terang digulirkan dari ruang gelap dan disempurnakan dengan bola Douqi, dan kemudian diserap. Tetapi setelah memurnikan dan menyerap seperti ini untuk sementara waktu, badai mulai tidak puas, terlalu lambat, cobalah untuk menyerapnya secara langsung. Dia mengintensifkan kekuatan ki pendendam yang telah tersebar, dan meluncurkan garis emas pucat, yang langsung diserap ke dalam tubuh. Seperti yang dia inginkan, garis-garis emas pucat berjuang di tubuhnya sesaat sebelum ditelan dan diasimilasi oleh semangat juangnya. Tetapi setelah menyerapnya untuk sementara waktu, saya merasa bahwa energi dendam di tubuh saya tidak meningkat secara signifikan, dan badai bergumam, terlalu lambat. Ini akan diserap ke dalam tahun monyet dan bulan kuda. Melihat ruang gelap, ada sedikit kegilaan di matanya. Sejumlah besar Douqi dilepaskan, bergegas ke ruang gelap dan menutupi area yang luas. Segera ada keributan di ruang gelap, dan embusan angin tiba-tiba menggulung. Garis-garis emas pucat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan menyapu ke arah badai di tepi danau, seperti banjir yang bergulir. Orang-orang yang menjaga di sekitar badai mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan. Xiao Yan melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Karena badai telah melakukan ini, dia harus yakin bahwa dia tidak dapat mengganggu badai dengan gegabah. Begitu energi angin yang mengerikan masuk ke tubuh badai tiba-tiba menunjukkan warna cian samar. Itu dapat terus dituangkan dengan energi angin yang bergelombang. Badai mulai bergetar di mana-mana, dan lapisan merah muda muncul di wajah, leher, dan tangannya, dan dia melihat dengan cermat. Itu sebenarnya manik darah kecil yang mengalir keluar. Tampaknya energi dari begitu banyak angin telah melebihi beban badai, dan hati semua orang berkedut. Namun, badai sudah siap untuk ini, dan dia mengeluarkan kotak Gyeokwanian Frost yang berisi rumput kuning hitam yang kacau balau. Membuka, sajikan rumput kuning hitam yang kacau balau. Rumput kuning misterius kekacauan memasuki tubuh. Kekuatan obat dengan cepat menghilang, berubah menjadi lapisan aliran udara kacau yang menyelimuti setiap meridian badai. Chaos Kilayak mendapatkan energi paling misterius antara langit dan bumi. Ini mengubah energi angin yang mengamuk di tubuh badai menjadi semangat juang badai dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, badai berhenti bergetar, dan manik-manik darah tidak lagi bocor dari tubuhnya, dan aura dendam meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seperti yang diharapkan dari ramuan obat. Kelas 9, itu luar biasa. Setiap orang berbeda. Hati yang menggantung akhirnya terlepas. Tapi badai kemudian membuat langkah yang mengejutkan semua orang, dia mengirim lebih banyak dendam ke ruang gelap. Badai, apakah dia gila? Anda tidak perlu gila-gilaan jika ingin menyerap energi angin sebanyak mungkin dalam waktu yang efektif di rerumputan hitam kuning yang semrawut. Kerumunan terkejut.
Tapi dia tidak berani mengganggu badai, jadi dia hanya bisa menyaksikan semburan energi angin yang mengalir ke tubuh badai, cemas, siap menyelamatkan badai kapan saja. Segera, lebih banyak manik-manik darah halus mengalir keluar dari wajah, leher, dan tangan Feng Feng, dan pakaian kuning pucatnya juga basah oleh manik-manik darah yang mengalir dan diwarnai merah darah, seperti pria berdarah. Tapi badai itu diam seperti batu, tidak menunjukkan tanda-tanda tak terbendung. Xiao Zhan, Nan Erming, dan Zi Ying tidak memiliki perasaan khusus tentang ini karena mereka telah berlatih dengan Feng Feng, tetapi Xiao Yan, King Muer dan Long Yi yang belum pernah melihat latihan Feng Feng, semua merasakan hal yang sama di hati mereka. Desahan, aku tidak menyangka bahwa badai yang biasanya pendiam, lembut dan lembut akan menjadi orang yang kejam bahkan dalam latihan. Waktu berkedip selama 3 hari, dan nafas puncak bintang 5 badai akhirnya mulai naik dan menerobos. Ledakan, awan gelap mereda, dan ada guntur menggelegar di langit. Kesengsaraan Kaisar Bintang 6. Semua orang senang dan khawatir. Kegembiraannya adalah badai akhirnya menembus ke 6 bintang, dan kekhawatirannya adalah bahwa badai masih berjuang dan menyerap aliran yang stabil. Aliran energi angin, apakah boleh terganggu untuk melawan kesengsaraan? Tetapi tidak ada gunanya mengkhawatirkannya, bencana Kaisar tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan berbagi. Tidak hanya itu tidak melemahkan daya tarik energi angin, sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya, dan mengirimkan 2 aura balas dendam yang agung ke ruang gelap, menarik semburan energi angin yang lebih besar. Ini, perilaku abnormal semua orang terhadap badai sangat bingung, hanya Xiao Yan yang sepertinya memikirkan sesuatu. Ada kekaguman di matanya. Arus deras mendekat, dan badai membuat langkah yang salah, dan sosok itu berputar dengan cepat, menarik arus itu menjadi badai tornado besar. Badai yang terperangkap di tengah tornado mengerang, dan berguling ke depan dengan tornado yang jauh melebihi bebannya, menggulung 4 iblis guntur dari langit dan bumi, hanya untuk mendengar, bang. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 ledakan terdengar berturut-turut, dan keempat demons guntur benar-benar musnah oleh tornado yang menakutkan. Tapi badai di tengah tornado juga tidak mudah, energi angin raksasa hampir mencabik-cabiknya. Badai tahu bahwa jika dia tidak melepaskan energi ini sesegera mungkin, dia mungkin hanya akan meledak dan mati. Menatap awan gelap yang semakin suram, guntur menderu di antara mereka, badai mengerucutkan bibirnya dan menggulung badai tornado, melewati danau yang melayang di udara, dan bergegas langsung ke awan tebal. Kali ini, bahkan Xiao Zhan, Nan Erming, dan Zi Ying tercengang. Xiao Zhan berseru, aku sudah lama mengenal Storm, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu gila. Namun, Xiao Yan, yang memahami maksud badai, memuji, menggunakan energi tanah angin ekstrim untuk melawan malapetaka Kaisar, badai itu cukup berani. Energi tanah angin ekstrim adalah kekuatan alam, dan itu pasti tidak curang. Yang terpenting adalah angin ini energinya sangat murni, dan dapat diserap langsung tanpa pendinginan. Badai ingin menyerap lebih banyak dalam periode efektif rumput kuning hitam yang kacau untuk mencapai peningkatan terbesar. Tetapi ini pasti akan menyebabkan kesia-siaan pertempuran Qi, yang berbeda dari kesusahan guntur. Konfrontasi dapat membantunya meredam dan mengkonsolidasikan semangat juangnya. Saya pikir, meskipun badai tampaknya berada dalam situasi berbahaya saat ini, hatinya pasti penuh sukacita. Baru kemudian semua orang mengerti mengapa badai itu begitu gila, dan mereka memiliki perasaan badai. Pemahaman baru. Sama seperti semua orang berbicara, ada paksaan yang menakutkan di awan, dan ribuan guntur perampokan Kaisar turun. Raungan yang menakutkan terdengar tanpa henti, dan satu demi satu petir menghantam badai tornado, membangkitkan badai yang mengamuk, mengaduk-aduk seluruh langit menjadi kekacauan. Konfrontasi sengit berlangsung selama hampir 1 jam. Jalur ke-6 ribuan kesengsaraan guntur akhirnya hilang di bawah konfrontasi badai tornado.
Untuk waktu yang lama, badai turun dari langit, dan meskipun pakaian di tubuhnya compang camping, sepasang mata bersinar dengan cahaya yang luar biasa terang. Badai, yang telah menembus 6 bintang, memandang semua orang untuk meyakinkan semua orang, dan kemudian jatuh ke ruang gelap. Segera, sinar cahaya keemasan pucat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari ruang gelap, menyebabkan suara siulan yang menggema di seluruh ruang gelap. Melihat sosok badai yang tenggelam dalam cahaya keemasan pucat, King Muer menggerakkan sudut matanya dan menghela nafas. Badai itu benar-benar putus asa. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya pada Xiao Yan, "Pembohong kecil, apakah kamu bekerja begitu keras sebelumnya?" Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Jika Anda mengatakan ya, King Muer pasti akan merasa tertekan. Jika Anda mengatakan tidak, siapa yang akan percaya? Dia meraih tangan King Muer, memikirkannya, dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya akan dengan putus asa menyerap inti sihir." Semua orang tertawa, tetapi emosi khawatir semua orang tidak berkurang. Ziying, yang telah mengalami tanah yin ekstrim yang menakutkan, bertanya dengan gugup, "Xiao Shao, apakah badai akan baik-baik saja?" Bab 872. Xiao Yan menghibur, "Badai bukanlah orang yang impulsif, dia berani melakukan ini, itu menunjukkan bahwa dia harus yakin." Lalu tersenyum, lalu berkata, "Lagi pula, badai telah memasuki negeri angin kencang, dan kita hanya bisa menunggu kabar baik badai itu." Sebenarnya, Xiao Yan juga sangat gugup di hatinya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Sebagai pemimpin tim, dia harus memberi kepercayaan pada semua orang. 3 bulan, itu hanya sekejap untuk Dodi, tetapi untuk penantian yang cemas bagi semua orang yang mendengar berita badai, itu adalah siksaan yang menyakitkan. Sekarang, siksaan ini akhirnya berakhir. Cahaya keemasan mulai melonjak di ruang gelap di bawah danau, menghilangkan banyak kegelapan, dan juga membuat langit menggantung jauh di udara. Istana tampak sedikit lebih jernih. Tetapi semua orang tidak ingin melihatnya, dan mata mereka terfokus pada cahaya keemasan yang terang. Saat cahaya keemasan melonjak dan dengan cepat meredup, badai dengan pakaian compang camping dan noda darah bergegas keluar dari ruang gelap. Ketika mereka keluar, semua orang menghela nafas panjang. "Aku akan membasuh, wajah ini benar-benar memalukan." Dia menatap dirinya sendiri, yang sangat kotor. Dia bergegas ke danau yang menggantung di udara. Ketika badai datang di hadapan semua orang lagi, dia penuh energi dan tampaknya memiliki sikap seorang master. Xiao Zhan buru-buru bertanya, "Sepertinya panen besar. Beritahu semua orang cepat, apa yang kamu alami di bawah sana selama ini, dan level apa kamu sekarang?" "Kamu tidak bisa melihat levelku, kan?" Badainya sedikit sombong. "Haha, saya sekarang berada di bintang 6 pertengahan." Semua orang memandang badai dengan tidak percaya. "Pertengahan 6 bintang? Begitu cepat?" Storm mengangguk berat dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya tahu Anda khawatir tentang kecelakaan saya harap saya akan mengambilnya selangkah demi selangkah, tetapi siapa yang tahu berapa lama efek dari Chaos Xuan Huang Chao. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini, hanya petualangan." Xiao Yan bertanya, "Sangat sulit untuk meningkatkan setiap level di atas level bintang 6. Jika efek Chaos Xuan Huang Chao cukup lama, Anda harus diharapkan untuk meningkatkan ke tahap bintang 6 pertengahan, tetapi hanya dalam 3 bulan, apakah Anda melakukan itu?" Feng Feng tidak bisa menahan nafas. Pertama, kekuatan obat dari rumput kuning hitam yang kacau telah mengubah meridian saya, yang sangat meningkatkan kecepatan penyerapan energi angin saya. Yang paling penting adalah saya berada di kedalaman laut tanah angin ekstrim. Saya menemukan harta karun lagi. Kedengarannya seperti keberuntungan. "Kakakmu, kamu akan mati jika kamu tidak menjualnya." Xiao Zhan, yang gatal, dimarahi dengan marah. Warnanya, kata demi kata, mengatakan, "Sumber batu roh angin." Semua orang berseru, "Sumber batu angin."
Sumber batu angin, dikabarkan diubah oleh atribut langit dan bumi, mengandung kekuatan paling asli, dapat langsung diserap dan cocok dengan tubuh tanpa tempering, bisa dalam waktu yang sangat singkat, itu berubah menjadi dendam penyerap. Tetapi batu asal selalu ada hanya dalam legenda, dan tidak terduga bahwa badai akan bertemu di sini, dan mata semua orang sedikit iri. Berbalik dari kehilangan sesaat, Xiaoyan memasang senyum cerah dan lembut di wajahnya, dan bercanda dengan badai, sungguh beruntung. Pertama, rumput kuning hitam yang kacau dengan atribut angin, lalu tanah angin ekstrim, dan sekarang sumber angin yang lebih langka, badai. Bagaimana kami harus memberi selamat kepada Anda? Apakah itu selamat atas keberuntungan Anda melawan langit atau selamat atas kekuatan besar Anda? Hei hei hei. Storm tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Selamat karena akhirnya bisa menyusul kalian. Nan Erming juga bercanda, ini akhirnya. Kali ini, kecuali Cao Cao yang mendapatkan hantu dan segel roh, semua manfaat besar lainnya diperoleh oleh Anda sendiri. Apakah Anda malu untuk mengungkapkannya? Katakan sendiri, bagaimana seharusnya Anda mengundang tamu Anda? Badai langsung menamparkan dadanya. Dengan bangga berkata, restoran terbaik, pesan hidangan kasual, dan anggur terbuka untuk diminum. Xiao Zhan ikut bersenang-senang dan berkata, tidak, Anda harus mengundang Long Yi dan saya beberapa kali lagi sendirian. Mereka masih memiliki poin inti sihir, dan Long Yi dan saya tidak kentut. Oh, bersama saya dan Long Yi dipukuli. Sudah. Kerumunan tertawa. Ziying bertanya, badai, berapa banyak uang yang Anda miliki? Wajah Feng Feng berkedut kesakitan segera. Ziying tertawa, setelah kita kembali, kita tidak akan berlatih untuk sementara waktu. Anda mengatur meja air di restoran terbaik, dan semua orang di keluarga Xiao makan setiap kali makan sampai Anda kehabisan uang. Jika tidak, saya benar-benar ingin menggigit Anda 2 kali, keberuntungan Anda sangat bagus. Storm segera menutupi wajahnya dengan tangannya secara berlebihan, dan mengangguk, tak berdaya, daging, tunduk, dan semua orang, sebuah kata diselesaikan, haha, mari kita lihat apakah kita tidak memakanmu yang malang. Kembalilah dan tanyakan yang tertua restoran mana yang terbaik. Sial, aku sangat beruntung, aku bersedia meminjam uang untuk mengundangmu makan sampai kamu lelah. Tawa melepaskan badai. Xiaoyan melihat ke dalam ruang gelap. Dari istana jauh, lihat badai cahaya keemasan pucat yang telah banyak redup tetapi masih mengamuk, dan tanyakan badai, bagaimana kita melewati tempat ini? Energi angin ekstrim telah diserap banyak oleh saya, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Serahkan semuanya padaku. Mata Storm penuh percaya diri, matanya terpaku, tangan kanannya terangkat, dan kemudian dia mengayun ke depan. Dalam sekejap, ki pertempuran yang bergejolak bergulir ke ruang gelap dengan energi angin, dan dalam sekejap, mendekati istana. Pada saat ini, badai mendengus pelan, dan energi angin di Doki tiba-tiba berputar, membentuk saluran berlubang seperti zat, mengisolasi semua sinar cahaya keemasan pucat yang ganas itu. Ayo, dengan perlindungan energi homolog, kita tidak akan diserang. Kata-kata itu jatuh, dan badai memimpin dalam melangkah ke saluran energi. Bab 873. Kerumunan mengikuti dari belakang, melihat keluar melalui saluran energi sepanjang jalan, tetapi mereka merasa sedikit segar. Ketika semua orang datang ke gerbang istana, rumah Kaisar Jiuxingdou kuno akhirnya muncul dengan jelas di depan mata semua orang. Tidak ada kemegahan imajiner, atau kemegahan imajiner, seluruh istana dibangun dari batu abu-abu, gerbang istana bahkan lebih biasa, dan tidak ada dekorasi mencolok, memberi orang perasaan polos dan nyata. Apakah ini rumah dari bintang 9 Dodi? Xiao Zhan tidak bisa mempercayainya. Semakin hambar, semakin sulit. Xiao Yan memperhatikan dengan tenang untuk sementara waktu dan kemudian memuji, pernahkah Anda memperhatikan bahwa melihat istana ini,
suasana hati saya telah tenang secara tidak sadar. Tampaknya ia memiliki kekuatan misterius yang dapat menghilangkan ketidaksabaran di hati kita. Jika Anda bisa berlatih di sini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sayangnya, kita harus pergi. Mengatakan itu, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut jatuh di pintu, dan pintu perlahan terbuka seperti seorang wanita yang tidak defensif terhadap kekasihnya. Saat pintu terbuka, jalan beraspal dengan batu abu-abu muncul di depan semua orang, dan ujung jalan tidak dalam kegelapan. Apakah tidak ada bahaya di sana? Ini adalah rumah Kaisar Jiuxingdo kuno, bagaimana seseorang bisa masuk sesuka hati? Bahkan mekanisme yang diatur secara sewenang-wenang bisa menjadi bahaya besar bagi semua orang. Xiao Zhan hanya bisa bergumam. Xiaoyan berpikir sejenak, lalu berbalik untuk melihat bola di tangan King Muer. Qiu sedang melihat istana dalam keadaan kesurupan. Melihat Xiaoyan menatapnya dengan bertanya, dia memikirkannya dengan emosi yang rumit, dan akhirnya membuat beberapa guru. King Muer menjelaskan, Qiu berkata bahwa hanya ada satu bahaya di kedalaman istana. Itu adalah ujian terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Dou Bintang 9 kuno saat itu, dan tempat lainnya aman. Semua orang melangkah ringan di jalan batu abu-abu, dan lampu perunggu kuno di kedua sisi jalan batu bergoyang sedikit kecemerlangan. Dari waktu ke waktu, kamar muncul di kedua sisi dinding batu. Itu kosong atau hanya kosong, memiliki beberapa perabotan sehari-hari. Ada apa? Tidak ada sayang. Xiao Zhan bergumam tidak puas. Pada saat ini, Zi Ying menunjuk ke sebuah ruangan di depan sisi kiri dengan terkejut. Lihat. Gerbang batu tertutup rapat, dan ada cahaya hijau kristal mengalir di atasnya, dan 3 karakter, farmasi pemurnian, dapat dibedakan. Memperbaiki apotek. Mata Xiaoyan segera memancarkan bintang kecil. Apakah ada pil 9 pin yang legendaris? Mundur selangkah, ada 8 kelas ramuan obat. Xiaoyan diharapkan mendorong membuka pintu batu apotek. Matanya menyapu ke dalam, tetapi dia tertegun sejenak. Hanya ada beberapa kuali obat dengan tutupnya terbuka, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Xiao Zhan yang mengikuti Xiaoyan dengan bersemangat berkata, pergi dan lihat kuali obat itu. Bahkan mungkin ada pil di dalamnya. Jangan lihat itu. Xiaoyan menunjuk penutup kuali yang tergeletak di tanah berantakan dan menggelengkan kepalanya. Setelah terkena udara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika ada obat mujarab, khasiat obatnya akan menguap. Xiaoyan menghela nafas, akan berbalik dan pergi. Sekarang, gelombang samar yang akrab datang dari kuali obat. Hati Xiaoyan bergerak, dan dia dengan cepat berjalan ke kuali obat yang tampak sederhana ini dan melihat ke kuali. Ekspresi terkejut tiba-tiba melintas di matanya. Ada nyala api kecil di dalam tripod, agak lemah, tampaknya padam kapan saja, tetapi menyala dengan kuat. Xiaoyan meraih ke dalam kuali dan meraih api di tangannya. Kegembiraan, hampir saja lolos dari jaring. Semua orang bergerak dan melihat sekelompok kecil api lemah di tangan Xiaoyan. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, api jenis apa ini? Xiaoyan memperkenalkan, jika saya membaca dengan benar, itu seharusnya api hitam. Itu sejenis api binatang, dan dapat diperingkatkan dalam 10 besar di antara api binatang. Tidak mungkin. Semua orang terkejut, terutama Xiao Zhan, yang menunjuk api yang tidak mencolok ini dengan kecurigaan. Nyala api kecil yang lemah, mungkinkah itu 10 api binatang buas teratas? Xiaoyan tersenyum dan berkata, itu menyakiti sumbernya. Saya kira, sangat mungkin bahwa kecelakaan yang sangat tidak biasa terjadi di sini tahun itu. Kaisar Dou Bintang 9 sangat ingin memurnikan pil obat, melebih-lebihkan asalnya, dan kemudian buru-buru melupakannya di apotek pemurnian. Itu terisolasi dari dunia dan tidak dapat dipelihara dengan melawan Qi. Setelah jangka waktu yang lama, lukanya akan menjadi lebih dan lebih serius.
Jika tidak menemui kita, itu mungkin akan benar-benar musnah setelah jangka waktu tertentu. Semua orang tercengang. Segera, dia bertanya lagi, hampir padam, bisakah diperbaiki dengan memberi makan dengan ki pertempuran? Ya, tapi saya tidak tahu berapa tahun untuk memberi makan. Tetapi jika energi api langit digunakan untuk memelihara. Setelah mengatakan ini, pikiran Xiaoyan bergerak, dan energi api langit dituangkan dengan lembut ke dalam nyala api kecil. Api telah tumbuh banyak, seolah-olah telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Dengan kegembiraan di sudut mulutnya, Xiaoyan berkata, meskipun api-api hitam tidak dapat dibandingkan dengan api langit, itu cukup bagus. Itu adalah iblis atau alkemis iblis. Api binatang terbaik yang saya impikan. Saya selalu ingin membantu Lang Tian mendapatkan api binatang tingkat tinggi, tapi saya tidak menyangka untuk mendapatkannya di sini. Mendengar bahwa itu untuk Lang Tian, Nan Erming tidak bisa tidak berkata, orang itu Lang Tian, mengerti api hitam ini, apakah itu sepadan? Tidakkah kamu melihat sosoknya lebih jauh? Semua orang tertawa keras, dan segera mendapatkan kembali energi mereka. Mereka berjalan keluar dari apotek dan melihat sekeliling dengan mata bersinar. Mereka tidak percaya bahwa istana Kaisar Jiuxingdou yang bermartabat hanya memiliki hal yang baik seperti api binatang terbaik. Tapi semua orang tidak memperhatikan, setelah keluar dari apotek, Qiu menundukkan kepalanya, sepertinya memiliki kekhawatiran besar. Setelah berjalan di sepanjang jalan batu selama beberapa ratus meter, badai berteriak dengan penuh semangat, Xiao Shao, kamu lihat. Semua orang melihat ke depan, dan dinding kanan di depan adalah sepotong logam putih perak dengan dua karakter besar tertulis di atasnya, Taman Obat. Kebun obat. Di dinding abu-abu dan tanah bata hijau istana, masih ada tempat untuk menanam tanaman obat. Masuk dan lihat. Tidak ada ramuan obat yang tersisa, dan diperkirakan tidak akan ada banyak ramuan obat. Xiaoyan tidak terlalu bersemangat kali ini. Dia melangkah maju, tetapi mengerutkan kening dengan bingung. Tidak ada, bagaimana cara masuk? Dia mendorong keras, tetapi logam putih perak tidak bergerak sama sekali. Telapak tangannya mulai bergesekan dengan logam putih perak, mencoba mencari tahu apakah ada mekanisme tersembunyi. Logam putih perak tidak memiliki perasaan dingin dan keras seperti logam, tetapi agak hangat, seperti sepotong batu giok hangat. Pada saat ini, logam putih perak tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan membungkus semua orang. Semua orang hanya merasa bahwa mata mereka menjadi gelap, seolah-olah mereka telah dibawa ke sebuah lorong. Di belakangnya ada sepotong logam putih perak yang berdiri tegak. Bab 874. Melihat tanaman obat di seluruh lantai, semua orang tercengang, wow. Banyak. Tapi Xiaoyan tidak bersemangat, dia berjongkok, mengeluarkan beberapa herbal dan dengan hati-hati mengamatinya, lalu melirik ke seluruh kebun obat, dan berkata dengan kecewa, meskipun ada banyak herbal di sini, hanya ada sedikit herbal bermutu tinggi. Apakah Jiuxingdou membuka ruang khusus untuk menanam tanaman herbal yang sebagian besar kelas 5 ini? Jadi, ini semakin membuktikan spekulasi kami di apotek bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di sini tahun itu, dan tanaman herbal langka bermutu tinggi itu, semuanya dipanen. Saya pergi untuk memurnikan ramuan obat, dan semakin berharga ramuannya, semakin kecil kemungkinannya untuk diregenerasi setelah dikumpulkan, bahkan jika akarnya dibiarkan, itu sama dengan upaya keras untuk mengolahnya, mereka berharga. Sayang sekali. Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, semua orang merasa sangat menyesal, dan mereka hanya bisa menghibur Xiaoyan dan berkata, namun, bisa mendapatkan begitu banyak ramuan obat kelas 5 dapat dianggap sebagai keuntungan. Xiaoyan mengangguk menyesal. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, mari kita gali semuanya. Bersikaplah lembut saat menggali. Setelah semua orang menghabiskan banyak waktu menggali dan menyingkirkan semua tumbuhan di kebun obat,
Xiaoyan pergi-pergi ke potongan logam putih perak yang berdiri tegak di tempat Anda masuk, dan gosok dengan tangan Anda sesuai dengan metode saat Anda masuk. Logam putih perak menyala dengan cahaya untuk membungkus semua orang, dan semua orang kembali ke jalan batu abu-abu di istana. Terus bergerak maju dan lihat kamar di kedua sisi jalan batu abu-abu satu persatu. Sayangnya, semuanya kosong, dan semua orang tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mencapai ujung jalan batu abu-abu, 3 koridor muncul di depan semua orang, bagian depan ditutupi dengan abu-abu, dan kekuatan jiwa tidak dapat diselidiki. King Muer bertanya pada Xiaoyan dengan bingung, bagaimana kita harus pergi? Ini harus ditanyakan tentang Qiu. Xiaoyan memandang Qiu di pelukan King Muer. Qiu sedang kesurupan dan menggumamkan beberapa kata dengan linglung. King Muer menerjemahkan, Qiu berkata, jalan di tengah mengarah ke aula utama, dan ada beberapa kamar berantakan di kedua sisi, jika Anda tertarik, berjalan-jalan saja. Apa itu kamar berantakan? Tanya Xiaoyan. Googling. Qiu masih bergumam linglung. King Muer tiba-tiba tertawa, kata Qiu, yang disebut kamar berantakan mirip dengan apotek pemurnian dan taman obat yang kami temui sebelumnya. Apa? Mata semua orang melebar, apotek dan kebun obat ternyata menjadi kamar berantakan di mata Qiu. Xiaoyan melirik Qiu sambil berpikir, dan berkata sambil tersenyum, kita berada di ruangan yang sangat berantakan, berharap lebih banyak lebih baik. Semua orang tertawa, dan dengan bersemangat menginjakkan kaki di koridor di sebelah kiri. Ada kamar kosong di sepanjang jalan. Melihat bahwa tidak ada keuntungan setelah berjalan melalui koridor, semua orang menyesal pergi ke arah ini. Semua orang bergegas maju dan melihat pintu perunggu kuno sederhana dengan pola awan mengalir tercetak di atasnya, yang dapat dikenali sebagai 3 karakter, Weapon Pavilion. Mendorong membuka pintu perunggu kuno yang berat, mutiara malam yang tertanam di dinding dan atap tiba-tiba mengalir sedikit kecemerlangan, menerangi ruangan redup sebesar taman bermain, dan deretan rak senjata muncul di depan semua orang, bersinar dengan cahaya dingin di bawah cahaya mutiara malam, mengungkapkan makna yang mengerikan. Besar. Mari kita lihat apakah itu cocok untuk kita. Semua orang sangat bersemangat, dan segera bergegas masuk untuk mencoba semua jenis senjata. Xiaoyan memiliki api surgawi untuk selamanya. Dia tidak tertarik pada senjata, dia berdiri di pintu dengan lengan di sekelilingnya, melihat kerumunan yang mengambil satu dari kiri dan melihat yang lain, menantikan siapa yang akan memilih yang dia suka. Bagaimanapun, itu adalah paviliun senjata Kaisar Bintang 9 Do kuno, jadi seharusnya ada beberapa senjata yang lebih baik daripada milik orang lain. Tapi setelah semua orang memilih dan memilih, kegembiraan di awal berangsur-angsur berubah menjadi kekecewaan. Meskipun senjata ini tidak buruk, mereka tidak lebih baik dari senjata yang ada, dan semua orang tidak bisa tidak merasa putus asa. Xiao Zhan berjalan ke arah Xiaoyan dengan kepala tertunduk kesal penuh amarah. Aduh, aku senang, itu kebanyakan senjata standar, sepertinya Kaisar Petarung Bintang 9 bersiap untuk itu, bawahannya. King Muer, Long Yi, Nan Erming dan Ziying juga keluar dan menggelengkan kepala mereka pada Xiaoyan dengan kekecewaan di wajah mereka. Hanya Badai yang masih melihat sekeliling dengan enggan. Xiaoyan berkata dengan marah, kalian berapa, bisa tidak akan digunakan oleh bawahanmu jika mereka tidak berguna untukmu. Ya, tim utama bisa menggunakannya. Setelah pengingat Xiaoyan, mata semua orang tiba-tiba menyala. Anggota tim utama Xiao Mansion semuanya adalah kaisar pertempuran tingkat rendah yang tidak memiliki kekuatan sedang atau besar untuk diandalkan, dan senjata di tangan mereka secara alami tidak begitu bagus. Meskipun senjata ini tidak sebagus milik semua orang, tapi di benua Doudi pasti dianggap sangat canggih. Bahkan kekuatan kelas super tidak dapat memiliki terlalu banyak. Jika mereka dibawa kembali, 1.500 anggota tim utama hampir dapat diserahkan, dan kekuatan tempur pasti akan mencapai tingkat baru.
Memikirkan hal ini, Xiao Zhan dan Nan Erming tidak bisa menahan tawa. Tepat ketika Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Long Yi dan King Muer sedang mengumpulkan bilah di rak senjata ke dalam ring terlepas dari itu, badai berteriak, "Lihat!" Bab 875. Di paviliun senjata di Mansion Jiuxing Doudi kuno, tidak ada senjata yang lebih baik dari yang dimiliki semua orang. Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying, Long Yi dan King Muer meletakkan senjata di rak terlepas dari itu. Pedang dari pedang dikumpulkan ke dalam ring, dan tiba-tiba badai berteriak, "Lihat!" Semua orang mendengar suara itu dan melihat bahwa Feng Feng memegang pedang gelap. Katakanlah itu adalah pedang. Pedang itu patah, dan gagangnya terhubung langsung ke badan pedang. Tidak ada pelindung tangan, itu lebih seperti penggaris. Katakanlah itu adalah penggaris, dan ia memiliki bilah. Hal yang paling menjijikkan adalah ia bernoda karat. Tidak peduli bagaimana Anda melihat badai, tidak ada alasan untuk memegangnya dan memanggil semua orang untuk melihatnya. Xiao Zhan tidak bisa menahan cibiran, "Badai, hal semacam ini juga patut Anda perhatikan. Tidakkah Anda memikirkan harta seperti orang gila?" Nan Erming setuju, ini jelas merupakan produk limbah, Anda harus mengetahuinya ketika Anda melihat pada karat di atasnya. Badai itu memerah dan berbisik, "Saya tidak sengaja menendangnya sekarang, dan merasakan gelombang yang sangat lemah, jadi saya mengambilnya dan melihatnya. Oh, orang-orang datang untuk memiliki sedikit minat, apakah Anda menemukan sesuatu?" "Tidak." Badai menjadi lebih sunyi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Badai tiba-tiba merasa malu, dan hendak membuang sampah ini ketika Xiao Yan datang. "Badai, tuangkan ki pendendammu ke dalamnya dan lihatlah." Badai dan semua orang menatap Xiao Yan dengan terkejut. Mungkinkah Xiao Yan melihat sesuatu yang luar biasa tentang itu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata kepada badai, "Saya bukan ahli pandai besi, bagaimana saya bisa melihat sesuatu? Saya hanya berpikir bahwa karena Anda memiliki perasaan barusan, Anda sebaiknya mencobanya. Jika itu benar-benar sampah, buanglah." "Oke, dengarkan Xiao Shao. Cobalah." Feng Feng menarik napas dalam-dalam dan menuangkan energi dendamnya ke dalam pedang. Bintik karat banyak jatuh, memperlihatkan sepotong kecil bilah yang agak transparan. Mata semua orang memadat. Badai sangat gembira, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendesak Doki untuk menuangkan ke dalamnya. Dengan berkah terus-menerus dari Doki, semakin banyak Qingxia beredar di pedang. Karatnya hilang, dan seluruh pedang tampak mempesona di bawah aliran Qingxia. Badai itu sangat gembira dan melambai ke depan sesuka hati. Segera, cahaya pedang biru muda melesat keluar dari bilah yang patah, menyapu kapak yang berat, dan memotong kapak setebal beberapa inci menjadi dua seperti memotong tahu, dan sayatannya halus. "Ini, sampah macam apa ini? Itu hanya artefak. Itu salah. Sayang sekali." Semua orang memandang kapak itu, tercengang. Kapak itu, Xiao Zhan dan Nan Erming, telah diperiksa bersama sebelumnya. Kapak itu terbuat dari besi dingin berusia 1000 tahun. Itu sangat keras, Anda bisa membayangkan betapa tajamnya pedang patah ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa saran acaknya akan mengungkapkan wajah sebenarnya dari pedang yang patah. Setelah tenang, dia berkata, "Badai, tekan dendammu, mari kita lihat pedang ini." Badai pendendam. Qingxia yang beredar di pedang menghilang dengan tenang, dan pedang yang patah bersinar dengan warna cian yang samar, dan itu muncul di depan semua orang seperti kristal. Itu sangat indah sehingga mempesona. Storm menyentuh pedang patah dengan jarinya, menontonnya dengan cinta, dan kemudian dengan jentikan jarinya, pedang patah membuat vibrato yang tajam, dan pada saat yang sama memancarkan aura perubahan jangka panjang. Saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan muncul. Pedang patah di atas langit, langit naik, dan ada garis-garis putih perak karakter kecil mungil di langit, bengkok dan bengkok, tetapi dapat diidentifikasi dengan jelas.
Badai membacanya dengan lembut. Pedang ini ditempa oleh lelaki tua yang mengumpulkan esensi angin dan batu es ajaib dan memeliharanya dengan hati dan darahnya selama 10.000 tahun. Sayangnya, semuanya sulit untuk menjadi sempurna, dan kesempurnaan mudah dihukum oleh surga. Pada hari ketika pedang ini selesai, pedang itu dipotong oleh pedang raksasa yang dipadatkan oleh Tianlei, sehingga menjadi pedang yang patah. Ini adalah salah satu penyesalan hidup suami saya. Tapi pedang ini masih merupakan pedang yang tak tertandingi. Jika atribut angin Doudi mendapatkannya, itu akan menjadi lebih tak terbendung. Saya berharap generasi mendatang yang telah memperoleh pedang ini tidak akan membiarkannya menjadi debu. Orang tua itu cukup senang menempa angin suci Lingzi tinggal. Qingxia berangsur-angsur menghilang, garis-garis karakter kecil menghilang, dan badai menghela nafas. Ternyata pedang yang ditempa oleh orang suci yang menempa, tidak heran itu sangat luar biasa. Xiao Zhan mengeluh dengan menyesal. Feng Lingzi ini juga benar, karena dia adalah orang suci yang menempa, wilayahnya dalam menempa harus tak terduga. Mengapa pedang ini tidak bisa dibuat kurang sempurna? Sengaja meninggalkan beberapa poin tidak penting, seperti gagang pedangnya sedikit robek. Bukankah itu kutukan? Sungguh, semua orang tercengang oleh pikiran aneh Xiao Zhan, tapi itu benar-benar masuk akal setelah memikirkannya. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, ketika kita mencapai keadaan menjadi orang suci, pikiran kita tidak dapat dimengerti oleh kita sekarang. Saya pikir, jika suatu hari saya menjadi apoteker kelas 9, berdiri di puncak apoteker, saya ingin memperbaiki pil obat kelas 9 yang cukup untuk menantang langit. Ada peluang besar untuk bertahan hidup, dan ada hanya kemungkinan kecil bahwa pola 3 akan bertahan. Saya mungkin masih mencoba yang terbaik untuk memperbaiki pola 3. Ini melampaui kata-kata. Melihat Xiao Zhan dan orang banyak sepertinya telah menyadari sesuatu, Xiao Yan mengubah kata-katanya dan berkata kepada Feng Feng, Feng Feng, kamu bisa mendapatkan pedang suci ini karena takdirmu dengan pedang ini. Seperti yang dikatakan senior Feng Lingzi, kamu jika dia bisa membuat pedang ini bersinar, itu akan menjadi kenyamanan terbesarnya. Berbicara tentang ini, mata Xiao Yan menunjukkan sedikit rasa malu untuk badai. Hanya saja kamu selalu menggunakan tongkat, tidak pernah berlatih pedang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang melihat badai secara bersamaan. Ya, staf telah digunakan selama puluhan ribu tahun, dan mereka telah lama terbiasa dengan gaya bertarung. Pedang suci langka juga sejalan dengan atribut angin badai. Pilihan ini sungguh sulit. Feng Feng terdiam beberapa saat, mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega dan berkata, tongkat adalah senjata parsial. Secara umum, karena orang tidak terlalu akrab dengan senjata parsial, menggunakan senjata parsial akan mengambil keuntungan dalam pertempuran. Tongkat sebagai senjata adalah psikologi ini. Tetapi dengan peningkatan level, kelemahan batang akan muncul. Pertama, keterampilan bertarung senjata staf sangat sedikit, dan ada sangat sedikit senjata tingkat tinggi. Kedua, staf hanya cocok untuk serangan jarak jauh. Begitu musuh dekat dengannya, seperti bayangan ungu, itu sulit bagi saya untuk menghadapinya, dan bahkan memiliki kehidupan. Jadi, pedang patah ini adalah kesempatan bagiku. Bukan masalah sepele untuk mengganti senjata setelah mencapai bintang 6. Xiao Yan bertanya lagi, jadi, kamu sudah memutuskan? Sudah diputuskan. Storm mengangguk, dengan tatapan tegas di matanya. Kemudian dia berkata dengan rendah hati, saya khawatir saya bukan ahli pedang, dan saya tidak akan dapat mencapai level itu saat itu. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk melihat Anda? Potong. Xiao Zhan memutar matanya, itu adalah rumput kuning hitam yang kacau dan tanah angin yang ekstrim, dan batu roh dari sumber angin, dan sekarang pedang patah atribut angin yang tiada taraf ini, yang membuat saya curiga ini. Apakah ini diatur khusus untuk Anda? Jika tidak masuk akal, saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Nan Erming menggelengkan kepalanya dan setuju, ada banyak keterampilan bertarung pedang.
Setelah Anda kembali, Anda dapat membantu Anda mendapatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi yang sesuai dengan pedang patah ini. Tidak akan lama bagi Anda untuk menjadi ahli pedang. Berbicara tentang keterampilan bertarung, Xiao Yan memikirkannya dan berkata, "Yah, setelah kita pergi, kita akan membiarkan Zhen Ni mengadakan lelang keterampilan bertarung." Mungkin tidak. Mata Ziying berubah seperti kaca bening, melihat badai, setengah bercanda dan setengah berharap berkata, "Tempat ini tampaknya menjadi tempat peluang badai, mungkin Kaisar Bintang 9 Do kuno memiliki pedang di sini." Keterampilan bertarung kamu bilang ya? Hei, jangan katakan itu bukan tidak mungkin. Di masa lalu, apotik dan jamu disuling, tapi sekarang mereka adalah senjata. Bagaimana saya harus mempertahankan keterampilan bertarung? Wajah King Muer segera menunjukkan rona merah karena kegembiraan, dan dia menunjuk ke lorong di sisi kanan aula utama dan berkata, "Kami belum melihatnya. Ayo pergi." Mata Xiao Yan panas, hampir terbang dengan semua orang. Melangkah di sisi kanan jalan, tidak sampai di ujung jalan akhirnya saya melihat 3 karakter, Dou Gong Hall, di pintu yang tertutup. Kerumunan bersorak, dan dengan bersemangat mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka. Ruangannya tidak besar, sepertinya tidak boleh disebut Dou Gong Hall, tetapi Dou Gong Room, lebih tepat. Deretan rak buku dipajang di sekeliling dinding, entah dari bahan apa. Tetapi ketika semua orang memeriksa satu persatu, kegembiraan semua orang berangsur-angsur tenggelam. Ada banyak buku keterampilan bertarung yang ditampilkan di rak buku, tetapi semuanya di bawah peringkat dunia, yang sangat mengecewakan semua orang. Hanya kotak giok yang diletakkan di rak buku di depan ruangan yang belum dibaca. Xiao Zhan mengangkat kotak giok dari rak buku dengan kedua tangan, menjilat bibirnya, dan bergumam, "Ini adalah harapan terakhir," dan kemudian dengan ragu membuka tutup kotak giok. 2 kolom karakter yang menonjol membuat semua orang akhirnya tersenyum melihat palu dengan kuat. Keterampilan bertarung utama kelas dunia. Bab 876. Bukan hanya yang ini, masih ada lagi di bawah ini. Dengan bersemangat, dia mengeluarkan semua buku keterampilan bertarung dan menyebarkannya di tanah, mata semua orang terbakar. Ada sebanyak 10 buku keterampilan bertarung, 6 pemula, 3 menengah, dan 1 mahir. Tapi ada ekspresi di alis semua orang yang tidak tahu apakah harus bahagia atau tersenyum pahit. Tidak satu pun dari 10 keterampilan bertarung tingkat dunia yang cocok untuk semua orang. Apakah kita semua terlalu parsial dalam kultivasi kita, atau apakah hobi menempa roh angin suci terlalu istimewa? Xiao Zhan cemberut, sangat marah, entah itu palu atau cakar, tombak atau tomahawk, atau kail dan garpu. Jangan mengeluh. Masih ada beberapa orang yang menggunakan senjata ini, tetapi tidak ada dari kita yang menggunakannya. Xiao Yan berkata setelah tenang, 10 generasi keterampilan bertarung telah memperoleh banyak hal. Untuk tim utama kami, tapi banyak membantu. Benar, pikirkan saja tentang diri Anda sendiri, dan jangan pikirkan saudara-saudara di tim utama. Nan Erming memberi Xiao Zhan pandangan miring, dan tanpa menunggu Xiao Zhan melakukan serangan balik, dia segera memanggil Ziying dan Feng Feng untuk menyingkirkan semua keterampilan bertarung di rak buku, dan mengedipkan mata pada Ziying dan Feng Xi, berkata, "Saudara, sekarang saya senang, dan saya tidak akan lagi meneriaki saya karena keterampilan bertarung yang rendah sepanjang hari." Ziying dan Feng Xiao Zhan tertawa diam-diam. Xiao Zhan sangat tercekik sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun untuk melawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan marah, "Bagaimana menurutku bahwa tidak ada risiko dalam mengambil sesuatu di istana ini? Aku sangat tidak nyaman." Mulut gagak, King Muer segera menegur. "Haha." Nan Erming tertawa terbahak-bahak, dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok Xiao Zhan. "Kataku Xiao Zhan, jika Anda tidak dapat menemukan serangan balik kepada saya, jangan ucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan seperti itu." Dimarahi.
Haha, Xiao Yan berjalan ke King Muer. Dia membelai kepala Qiu dan berkata, Xiao Zhan benar-benar tidak khawatir. Bukankah Qiu mengatakan sebelum kita masuk, kita akan menghadapi ujian di aula utama? Saya pikir, jika masuk kita akan mendapatkan ujian. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, wajah semua orang segera ditutupi dengan lapisan es, dan kegembiraan panen tiba-tiba hilang, dan hati mereka menjadi berat. Berjalan di jalan batu abu-abu menuju aula utama, sekelilingnya sunyi senyap, hanya langkah kaki beberapa orang, dan suasana menjadi khusyuk sedikit demi sedikit akhir saluran. Tidak ada aula besar imajiner, hanya pintu cahaya abu-abu, tidak tahu apa yang ada di belakang atau kemana arahnya, mata semua orang tertuju pada Xiao Yan. Apakah ada pilihan? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan telapak tangannya dengan tenang dan menekannya ke pintu cahaya abu-abu. Segera, ada semburan suara gemuruh, dan istana yang kosong bergetar, seolah-olah ribuan pasukan berlari kencang. Ekspresi semua orang sangat berubah, dan mereka melihat ke belakang dengan gugup, hanya untuk melihat bahwa ujung dinding di kedua sisi lorong yang masuk mulai runtuh, dan batu bata yang jatuh berubah menjadi bubuk sebelum menyentuh tanah, pada saat yang sama. Semua tempat lain di istana tampaknya telah mengalami korosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, lapuk dan berubah menjadi abu. Kecelakaan ini terjadi terlalu cepat. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan, runtuhnya dinding di kedua sisi lorong dengan cepat menyebar dari ujung terjauh ke kaki semua orang. Kerumunan tiba-tiba kehilangan darah mereka, dan mereka tidak ragu sama sekali. Selama mereka tersentuh sedikit pun oleh kekuatan mengerikan ini, mereka semua akan berubah menjadi abu. Melihat semuanya tidak bisa dihindari, sekarang, sinar cahaya keluar dari pintu cahaya abu-abu dan menyapu semua orang masuk. Hanya trans sesaat, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah mencapai dimensi lain. Ini adalah ruang yang sangat sunyi. Tampaknya tidak ada vitalitas sama sekali. Pasir dan debu coklat kemerahan yang tak berujung menutupi seluruh langit, tetapi ada danau yang sangat jernih di tengahnya, yang tidak tercemar oleh pasir dan debu. Tetapi sebelum semua orang terkejut dengan keanehan itu, bumi tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya jatuh dari langit, memadatkan sosok di depan semua orang. Meskipun sosok itu diringkas oleh cahaya, itu hampir padat. Dia mengenakan kemeja berwarna darah, pinggangnya lurus seperti pistol, wajahnya tegas, bibirnya sedikit mengerucut, dan dia memancarkan udara yang ganas dan keras, memancarkan paksaan besar yang belum pernah dirasakan siapapun sebelumnya, dan penindasan membuat semua orang hampir terengah-engah. Sangat kuat, jauh lebih kuat dari Penatua keempat. Bukankah itu Dou di bintang 9? Kerumunan itu tercengang. Bagaimana saya bisa lulus ujian Kaisar bintang 9 Dou? Ada perasaan putus asa tak berdaya di hati semua orang. Jubah pertempuran berwarna darah Dou di melirik semua orang satu persatu, matanya yang acuh tak acuh tanpa emosi sedikit pun. Tetapi ketika dia melihat bola di tangan King Muer, matanya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya yang lurus bergetar. Qiu juga menatapnya kosong, gemetar penuh semangat di pelukan King Muer, dua garis air mata panas mengalir dari matanya. Satu orang dan satu binatang saling memandang seperti ini, dan waktu seolah membeku pada saat ini. Hati semua orang membeku, mengetahui bahwa Qiu memiliki hubungan dekat dengan tempat ini, tetapi mereka tidak berharap Qiu membuat temperamen roh angin suci yang ditempa, yang jelas merupakan pemilik tempat itu, di luar kendali Qiu ini. Keraguan muncul di hati mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Terutama King Muer, yang sedang memegang bola, menghadapi tatapan Feng Lingzi, dia sangat gugup hingga seluruh tubuhnya kaku, dan dia meneteskan keringat. Bisa melihatmu lagi, akhirnya aku bisa merasa nyaman. Bagaimana kabarmu selama ini? Feng Lingzi berkata pelan, dan sepertinya ada banyak emosi dalam nada suaranya. Tukang mengeluh.
Qiu mengangguk lurus, mengulurkan cakarnya dan memberi isyarat tanpa henti. Melihat gerakan Qiu, Feng Lingzi gemetar lagi, dan setelah lama terdiam dia menghela nafas. Ketika saya mengirim Anda pergi dari sini, saya berharap suatu hari Anda bisa memulai hidup baru setelah Anda dilahirkan kembali. Dia tinggal di dekatnya dan tidak pernah pergi. Apa yang salah denganmu? Gulu-gulu. Setelah mendengar ini, Qiu menjadi lebih bersemangat, melepaskan diri dari pelukan King Muer, bergegas ke kaki Feng Lingzi, dan meraung dengan suara serak. Membungkuk, Feng Lingzi dengan lembut menyentuh bola dengan kedua tangan. Qiu mengangkat bola dengan mata seperti air. Aku tahu, cinta antara kamu dan aku, bahkan jika ada jarak bertahun-tahun yang tak terhitung, tidak dapat terputus. Tetapi aku adalah orang yang telah meninggal, dan kegigihanmu hanya akan menambah kesedihan. Qiu sebenarnya selamat dari bencana kuno. Mendengarkan semua ini dan melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qiu dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun saya tidak tahu mengapa Qiu menjadi sangat tidak dewasa dan kekuatannya sangat rendah, semua orang tahu bahwa Qiu pasti sangat luar biasa saat itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Kaisar Petarung Bintang 9 yang berani melakukannya? Menyebut dirinya sebagai emosi, orang suci penempaan. Bab 877. Oke, mari kita bicarakan nanti. Orang-orang kecil ini bisa masuk ke sini, pasti ada penjelasannya. Feng Lingzi meletakkan bola dan memandang Xiao Yan dan semua orang, tetapi ketegasan di matanya telah banyak menghilang. Namun, kekuatan 6 bintang benar-benar dapat mencapai sini, yang mengejutkan saya. Dia mengatakan, itu kecelakaan, tetapi ekspresinya sama sekali tidak terpana. Juga, pada tingkat kekuatannya, ada sangat sedikit hal yang dapat membuat hatinya bergejolak. Mereka hanya semut dengan potensi yang lebih kecil. Semua orang jelas mengerti ini, dan mereka tidak membuka mulut mereka, menunggu dengan cemas kata-kata Feng Lingzi berikutnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, Anda adalah kelompok orang pertama yang masuk ke tempat ini, jauh-jauh ke sini. Seharusnya mendapat banyak manfaat, kan? Melihat semua orang mengangguk, senyum tipis muncul di alis Feng Lingzi. Namun, senyum ini menghilang, membuat semua orang merasa tidak nyaman lagi. Benar saja, Feng Lingzi ada sedikit rasa dingin di matanya, namun, kamu harus melewatinya, ujian saya untuk memilikinya, jika tidak. Semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka dan bertanya, apa yang akan terjadi sebaliknya? Jika tidak, Feng Lingzi tiba-tiba meninggikan suaranya, kamu dapat dikubur di dunia ini bersama dengan keuntungan-keuntungan ini. Qiu menjadi cemas ketika mendengarnya, dan, gulu-gulu, berteriak. Feng Lingzi menoleh untuk melihat Qiu dengan wajah cemas, rasa dingin di matanya segera berubah menjadi tatapan sayang. Dia berhenti, memikirkannya, dan berkata perlahan, tentu saja, ini adalah aturan yang saya tetapkan sebelumnya. Dalam hal kasih sayang, jika Anda tidak lulus ujian, saya akan menyelamatkan Anda dari kematian. Tetapi semua yang Anda dapatkan di sini harus disimpan. Karena pecundang tidak memiliki kualifikasi. Semua orang menghela napas lega dan memandang Qiu dengan penuh rasa syukur. Lulus ujian bintang 9 Dodi. Jangan pernah memikirkannya. Xiao Yan bekerja keras untuk menenangkan penyesalan yang dia tidak bisa tidak mengambil semua manfaatnya, dan tidak takut akan hal itu. Warnanya berangsur-angsur muncul. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya ke Feng Lingzi. Jika kami tidak dapat lulus ujian Anda, kami tidak memiliki wajah untuk mendapatkan manfaat ini. Tolong tunjukkan padaku bagaimana cara mengujinya. Semua orang juga melangkah maju. Melihat orang-orang dengan celah besar dalam kekuatan, tetapi dengan keberanian yang terpuji, mata Feng Lingzi sedikit melunak, dan ada sedikit kekaguman di matanya.
dan berkata, meskipun tubuhku dipadatkan oleh cahaya ini bukan 1/10 dari kekuatanku, tapi untuk membunuhmu, hanya butuh satu gerakan. Jadi, saya juga tidak menggertak Anda, saya akan menekan semangat juang hingga pertengahan semester bintang 6, yang sama dengan semangat juang terkuat di antara Anda, dan Anda akan naik bersama. Jika Anda bisa mengalahkan saya, Anda akan lulus ujian. Benarkah? Anda menekan pertempuran ke tahap bintang 6 pertengahan, bisakah kita bermain bersama? Semua orang tidak percaya apa yang mereka dengar. Xiao Yan memilih bintang menengah 6 pada tahap awal 6 tahap bintang, dan itu bukan masalah baginya sekarang. Ini sudah di tahap pertengahan 6 bintang. Jika semua orang pergi bersama, bahkan jika Feng Lingzi mengatakan bahwa dia mengendalikan semangat juang pada tahap awal bintang 7, semua orang percaya diri untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, semua orang ragu apakah Feng Lingzi sedang bercanda dengan mereka. Tidak bercanda. Feng Lingzi mengangguk ringan, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Meskipun saya telah mencapai tingkat bintang 6 menengah, pertempuran saya keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman semua aspek masih bintang 9. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu percaya diri, yang terbaik adalah keluar semua, agar tidak menyalahkan kaisar ini karena kejam ketika Anda kalah. Seperti yang diharapkan dari sosok yang pernah berdiri di puncak Kaisar Dou. Aura meremehkan segala sesuatu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Semua orang tidak bisa membantu mengepalkan tinju mereka. Mata Xiao Yan terbakar dengan niat bertarung. Terima kasih kepada Kaisar. Lalu bertarung. Saya harap Anda tidak mengecewakan Kaisar ini dengan kekuatan yang telah Anda tunjukkan. Setelah berbicara, Feng Lingzi menyingsingkan lengan bajunya dan melambaikan dua helai kekuatan untuk menutupi kerumunan. Satu gelombang dengan lembut mengangkat bola dan mengirimnya ke jarak jauh untuk menghindari terpengaruh oleh pertarungan, yang lain jatuh pada Xiao Yan dan yang lainnya. Kekuatan ini datang terlalu cepat, Xiao Yan dan yang lainnya dikirim ke danau jernih di tengah ruang sebelum mereka bisa bereaksi. Segera setelah itu, Feng Lingzi turun dari langit. Auranya telah melemah ke tahap bintang 6 pertengahan, dan dia tenang dengan mata acuh tak acuh. Menyaksikan kerumunan diam-diam, ternyata mengubah lokasi pertempuran. Hati semua orang lega, dan mereka semua melihat transmisi suara Xiao Yan dan bertanya, bagaimana menghadapinya. Meskipun kami memiliki keterampilan bertarung tim yang dapat meningkatkan kekuatan kami menjadi 7 bintang, kami tidak menggunakan keterampilan bertarung tim jika kami tidak membutuhkannya. Roh angin suci penempaan senior ini telah mendorong tekanan pertempuran ke tahap pertengahan bintang 6. Jika kita tidak bisa menang bersama, itu akan terlalu memalukan. Ikuti saja kerja sama normal. Setelah Xiao Yan menyelesaikan transmisi suaranya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Feng Lingzi dengan suara keras, siapa di antara kita yang akan melakukannya lebih dulu? Jika saya melakukannya terlebih dahulu, Anda mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Anda pergi dulu. Feng Lingzi membawa tangannya di punggungnya, penuh kesombongan dan kesombongan dalam kelembutannya. Xiao Yan bukan orang yang bertele-tele. Dia menginjak telapak kakinya dengan keras, dan sosoknya bergegas maju seperti kilat. Api surgawi di tangannya membawa naga api merah ungu. Begitu Xiao Yan bergerak, Xiao Zhan dan Long Yi segera mengepung mereka dari kiri ke kanan dan menyerang dengan guntur. Ziying, King Muer dan Nan Erming mengikuti, dan tidak menyerang, tetapi dengan sengaja menjaga jarak tertentu, siap untuk pergi. Jika Anda tidak tahu apa arti menakutkan yang dimiliki Feng Lingzi, bukanlah pilihan yang bijaksana untuk terburu-buru tanpa melakukan tes. Selain itu, Storm membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan keterampilan bertarung. Sekarang, menjaga jarak tertentu di belakang Xiao Yan dan yang lainnya, karena dapat digunakan sebagai kekuatan gelombang kedua untuk bergerak kapan saja sesuai dengan perubahan situasi pertempuran, dan juga dapat melindungi Storm pada saat bahaya, dapat dikatakan ofensif dan defensif.
Badai yang berdiri di belakang mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan energi angin antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas, terus-menerus berkumpul di atas badai, membentuk pusaran besar, celah-celah ruang hitam di pusaran badai dari waktu ke waktu. Sekarang, itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Serangan dibagi menjadi 3 lapisan, yang pertama adalah untuk menguji, yang kedua adalah untuk membantu setiap saat, dan yang ketiga adalah untuk menampilkan keterampilan bertarung terkuat. Anda cukup diam-diam. Feng Lingzi masih membawa tangannya di punggungnya, dan meskipun dia memujinya, dia menutup mata terhadap serangan yang akan datang. Feng Lingzi ini sangat arogan. Xiao Yan dan 3 yang masih penuh percaya diri tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Meskipun itu adalah serangan tentatif, mereka bertiga membuat pemahaman diam-diam, dan telah memblokir semua ruang di depan Feng Lingzi. Feng Lingzi tidak punya cara lain selain membawanya dengan keras atau mundur. Dari kelihatannya, Feng Lingzi tidak terlihat seperti dia akan berusaha keras, mungkinkah dia akan pensiun. Tetapi dengan identitas dan kesombongannya, dia tidak akan mundur begitu dia bertarung, bukan? Terlebih lagi, semakin lama keterampilan bertarung badai dipadatkan, semakin kuat jadinya. Feng Lingzi tidak mungkin gagal melihat ini. Ketiganya tidak mengerti. Hanya karena saya tidak mengerti, saya menjadi semakin gelisah. Sudah terlambat untuk melakukannya dengan cepat, melihat bahwa senjata ketiga pria itu akan menyerang Feng Lingzi. Tepat pada saat ini, Feng Lingzi bergerak, dan sosoknya sedikit ilusi, bagi Ziying dan Nan Erming. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa melewatinya? Apakah itu terlalu cepat? Atau teknik bertarungnya terlalu aneh? Ketiga Xiao Yan jatuh ke dalam keterkejutan yang luar biasa. King Muer, Ziying dan Nan Erming sedikit terkejut, tetapi senjata di tangan mereka secara naluriah diayunkan dan ditikam, dan sedikit cahaya melonjak, meletakkan lapisan intersepsi di depan Feng Lingzi. Feng Lingzi cemberut dan bergerak lagi. Ketika tubuhnya kental, dia telah melewati serangan intensif King Muer, Ziying dan Nan Erming, dan menyapu ke arah badai. Bab 878. Semua orang akhirnya berhasil menangkap lintasan gerakan Feng Lingzi. Faktanya, bukan kecepatan Feng Lingzi yang luar biasa cepat, dan kecepatan Xiao Yan dan Ziying juga sangat cepat, tetapi setiap langkah mereka mendarat di celah antara serangan semua orang dengan presisi yang tak tertandingi. Kesenjangan ini adalah perbedaan dalam urutan serangan yang disebabkan oleh kecepatan menembak yang berbeda dari orang-orang. Perbedaan dalam urutan sangat halus dan sangat sulit untuk ditangkap di bawah semangat juang yang melonjak. Untuk melewatinya sama sulitnya dengan memasukkan jarum ke dalamnya, sebuah jahitan. Tapi Feng Lingzi baru saja melakukannya, dan gerakannya tampak ringan dan tenang, seolah-olah dia melakukannya sesuka hati, yang mengejutkan semua orang. Tapi ini bukan waktunya untuk kagum, ini tentang keamanan badai, dan semua orang mengejar Feng Lingzi dengan kecepatan penuh. Brengsek. Teknik tubuh Feng Lingzi ini terlalu menakutkan. Melihat Feng Lingzi tiba-tiba melewati 2 garis pertahanan dan bergegas ke arahnya, wajah Feng mau tidak mau menjadi sedikit pucat. Pada saat ini, pusaran badai di atas kepalanya belum sepenuhnya terbentuk, dan tidak mungkin menyebabkan banyak kerusakan pada Feng Lingzi. Bayangan ungu, jika kamu memikirkan cara untuk menghentikannya, aku hampir selesai. Mata badai yang tidak bisa keluar dipenuhi dengan kegilaan, mati-matian berusaha menanamkan dendam ke dalam pusaran badai. Kontrol angin tidak lemah, tetapi keterampilan bertarung yang sudah terlalu lama tidak berguna ini terlalu hambar. Feng Lingzi dengan cepat mendekat sambil berkomentar. Apakah itu benar-benar akan gagal? Melihat Feng Lingzi semakin dekat, badai itu sangat tidak mau. Pada saat ini, hantu yang tak terhitung jumlahnya berubah di udara, sosok Ziying memadat beberapa langkah di depan Feng Lingzi, dan bilah tajam di tangannya menyapu cahaya dingin satu demi satu, menusuk ke arah Feng Lingzi seperti badai. Feng Lingzi masih memiliki tangannya di belakang punggungnya,
dan pedang tajam Ziying selalu menusuk ke mejanya saat tubuhnya bergoyang. Ini membuat Xiao Yan, yang mengejarnya seperti aliran cahaya, merasa kedinginan. Ranah Kaisar Bintang 9 Dou terlalu tinggi. Bahkan jika semangat juangnya ditekan, kekuatannya masih jauh melampaui harapan semua orang. Meskipun tidak bisa ditusuk, Ziying tidak bisa membiarkan Feng Lingzi pergi. Tepat ketika sosok Feng Lingzi akan melewatinya, dia melemparkan domain es dan saljunya. Kabut air tiba-tiba muncul di sekitar Feng Lingzi, dan segera berubah menjadi udara dingin putih. Suhu satu ruang turun tajam, dan bahkan pasir dan batu di tanah ditutupi dengan lapisan tipis kepingan es dalam sekejap. Kecepatan Feng Lingzi yang tidak terkendali tiba-tiba mandek, seolah-olah dia terjebak dalam lumpur. Ini sedikit keterampilan. Melihat Ziying dengan ringan, Feng Lingzi meledak dengan aura dendam yang melonjak dari seluruh tubuhnya, dan menabrak bidang es dan salju, satu demi satu, seolah-olah gelombang besar menghantam pantai, menyebabkan es dan salju. Domain itu bergetar, dan itu hanya bertahan kurang dari setengah napas sebelum runtuh. Feng Lingzi melompat keluar dengan swoosh, dan jarak dari badai jauh lebih dekat. Pada saat ini, sebelum Xiao Yan bisa tiba tepat waktu, Ziying melonjak dengan ki dan darah di tubuhnya karena wilayah es dan salju rusak, dan dia hanya bisa melihat Feng Lingzi mendekati badai. Dalam beberapa napas lagi, badai dapat sepenuhnya mengembun dan terbentuk, tetapi sekarang tidak dapat diselesaikan. Dalam keputusasaan, badai hanya dapat menekan dengan kedua tangan dan meluncurkan serangan badai. Dalam sekejap, pusaran badai bersiul dan menghancurkan angin dan awan di langit, dan berguling ke arah Feng Lingzi yang mendekat. Kekuatannya masih lebih buruk. Feng Lingzi tersenyum, seperti sarkasme, melihat badai yang mendekat. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian menunjuk sedikit ke arah badai. Dengan jari Feng Lingzi, air danau yang tadinya tenang, tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan angin yang tidak terlihat, dan kolom-kolom air terangkat, membentuk pancaran air transparan yang menggantung di udara. Di bawah pembiasan cahaya, itu terlihat seperti pedang perak. Sui Jiancheng, Feng Lingzi membuka telapak tangannya yang terentang, dan kemudian mengepalkannya dengan keras, dan seikat pedang tajam yang dipadatkan oleh air danau melesat seperti panah dari seutas tali, menusuk badai di pantai pada saat yang sama. Sosok Feng Lingzi dalam kemeja berwarna darah ditarik ke atas, dan menjadi ringan dan halus seperti flus terbang merah, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Ketika ditiup angin di luar badai, ia bergoyang, dan mengambil keuntungan dari momentum untuk mengikuti badai di luar badai berputar, seperti cahaya darah melilit badai, dengan mudah menjinakkan serangan badai-badai. Badai itu tidak mudah. Menghadapi hujan pedang yang bersiul dan menusuk, dia buru-buru melepaskan seberkas dendam biru emas pucat, menjalin perisai angin di depannya. Suara engah kepulan berlanjut, dan pedang air di langit menghancurkan perisai angin satu per satu. Tak berdaya, badai harus menggunakan teknik gerakan seperti angin untuk menghindari celah dalam hujan pedang. Namun, badai itu tidak bagus dalam pertarungan jarak dekat, jika dia tidak bisa merasakan angin yang dibawa oleh pedang air sebelumnya karena cocok dengan angin, itu akan dikenakan oleh pedang air. Tapi masih sangat malu. Ketika hujan pedang menghilang, pakaian compang camping diterpa badai, darah di tubuh melonjak, langkah kaki terhuyung-huyung, wajah pucat, dan terengah-engah seperti lembu. Pada saat ini, kelompok Xiao Yan baru saja tiba. Feng Feng buru-buru duduk dengan lutut disilangkan, dan keberuntungan mengatur napasnya. Melihat Feng Lingzi, yang masih berputar di sepanjang badai, Xiao Yan memberi isyarat, dan semua orang segera mengepung badai, menyebar setengah lingkaran, waspada sepenuhnya. Kenapa tidak menyerangnya? Xiao Zhan bertanya dengan suara rendah dengan enggan. Jika kamu tidak mau, kamu tidak bisa. Xiao Yan menatap dingin pada cincin berwarna darah di luar badai, nadanya cukup tak berdaya, penglihatan dan keterampilan gerakannya sangat kuat, dan sekarang dia mengandalkan angin. Jika kita menyerangnya,
kita harus menanggung dampak badai. Jika kita memecahkan badai dan tidak dapat menahannya, dia tidak akan terikat oleh badai, dan badai di sini sendiri kemungkinan besar akan diserang olehnya. Bab 879. Setelah melihat metode Feng Lingzi, semua orang harus mengakui bahwa kekhawatiran Xiao Yan bukannya tidak mungkin, dan mereka semua menimbulkan rasa frustrasi yang tak berdaya. Feng Lingzi ini terlalu sulit untuk dihadapi, sejauh ini saya belum melihat ada kelemahan dalam dirinya. Sial, aku tidak menyangka kesenjangan ranah antara 6 bintang dan 9 bintang menjadi begitu besar. Xiao Zhan dengan marah melambaikan tinjunya ke udara, semua kepercayaan yang dia miliki sebelumnya hilang. Tidak peduli seberapa tinggi ranahnya, itu adalah bintang 6 jangka menengah. Api pantang menyerah masih menyala di mata Xiao Yan, yang memberi orang-orang yang tertekan kepercayaan diri untuk melanjutkan pertarungan. Sama seperti semua orang berbicara, kekuatan angin badai, yang telah kehilangan kendali atas badai, secara bertahap melemah. Feng Lingzi menyingkirkan badai dan mendarat di depan semua orang. Jelas, Anda tidak bisa. Kamu tidak akan tahu sampai kamu memukulnya. Xiao Zhan benar-benar tidak tahan dengan penghinaan semacam ini, dan dengan raungan keras, dia bergegas keluar, dan sepasang cakar emas menyapu cahaya dan bayangan, di bawah kap Feng Lingzi. Tidak melihat bagaimana Feng Lingzi bergerak, dia telah mundur beberapa kaki dalam waktu singkat, masih menatap Xiao Zhan dengan jijik. Mundur. Mata Xiao Zhan dipenuhi dengan roh-roh jahat, dan dia ingin mengejarnya. Jangan mengejar. Jaga jarak. Semua orang tidak bisa tersebar. Teriakan mendesak Xiao Yan membangunkan Xiao Zhan, yang segera berhenti. Penglihatan saya bagus, saya bisa melihat niat saya untuk menyerang mereka secara terpisah. Namun, bahkan jika Anda bersama, itu akan menghabiskan sedikit lebih banyak energi. Sambil berbicara, Feng Lingzi meninju Xiao Zhan, yang sudah mundur. Tepat sekali. Bertarung dengan Dou Di dari peringkat yang sama, Xiao Zhan tidak pernah takut pada siapapun, dan tinju Xiao Zhan bertemu dengannya dengan sengit. Tapi tepat saat tinju akan bertabrakan, mata acuh tak acuh Feng Lingzi tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, menusuk mata Xiao Zhan dengan rasa sakit yang tajam seperti jarum. Xiao Zhan mengerang kesakitan, dan secara naluriah menutup matanya. Pukulan Feng Lingzi ditarik pada saat ini, dan pada saat yang sama, dia bersandar untuk menghindari pukulan berat Xiao Zhan, dan melemparkan tendangannya ke depan, membekas di dada Xiao Zhan dengan suara angin yang pecah. Melihat bahwa Xiao Zhan akan dipukul oleh kaki cambuk Feng Lingzi yang sangat kuat, ada suara mendesing di udara, dan tombak hitam dan tombak emas menikam di udara. Itu adalah dukungan Nan Erming dan Long Yi. Segera setelah itu, bayangan cambuk misterius juga berenang dengan tenang ke betis Feng Lingzi. Serangan ketiga pria itu sengit dan tepat waktu, membuat Xiao Yan dan Ziying, yang melindungi hukum dari badai, lega. Mereka mengira Feng Lingzi harus mundur, bukan? Namun, dalam menghadapi tiga serangan yang sudah mendekat, Feng Lingzi mendengus dingin, pijakannya tetap tidak berubah. Kemeja berwarna darah membengkak dengan hebat, dan kekuatan yang melonjak menyelimuti tubuhnya. Segera, angin dalam jarak beberapa kaki darinya berhenti tiba-tiba, seolah-olah bahkan udara tidak berani mengalir. Dua senjata dan cambuk juga berhenti pada saat mendekat, dan tidak bisa lagi maju 1 inci pun, seperti membatu. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan peringkat yang sama, dapatkah Anda memenjarakan daerah sekitarnya? Semua orang terkejut. Xiao Yan dan Ziying tercengang dan menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Tapi Xiao Yan, yang sangat sensitif, menemukan bahwa di sekitar Feng Lingzi, ada benang samar Dou Qi, seperti akar yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tali, itu sangat indah sehingga mengikat segalanya dan menahan tindakan mereka. Ini bukan kurungan mutlak dari kontrol ruang, tetapi pengekangan tertinggi dari kontrol dendam ke puncak. Roh angin ini terlalu mengerikan. Tepat ketika semua orang tersesat dalam sekejap,
kaki Feng Lingzi telah terbanting keras ke dada Xiao Zhan. Dada Xiao Zhan hanya punya waktu untuk meledak dengan cahaya keemasan yang terang, dan seluruh orang itu terhuyung mundur puluhan langkah sebelum berhenti. Tunggu, ada sinar rona merah dari sudut mulut. Untungnya, Xiao Zhan mengaktifkan armor emas pada saat terakhir. Meskipun tidak sepenuhnya diaktifkan, akhirnya mengurangi sebagian besar kerusakan, dan itu bukan masalah besar. Pertahanannya bagus, tapi kamu masih harus jatuh cinta padaku. Saat dia mengatakan itu, Feng Lingzi menyerbu Xiao Zhan dengan jelas. Tidak sabar dalam kata-katanya. Ekspresi Nan Erming, Long Yi dan King Muer berubah. Segera dia mengapit ke arah Feng Lingzi. Xiao Yan dan Ziying melirik badai yang wajahnya memerah, dan memperingatkan, kamu ikuti kami dengan cermat, jangan mendekat. Dia juga menyapu sosoknya, berubah menjadi pita dan bergegas. Bukankah kamu baru saja ceroboh? Mungkinkah kamu benar-benar mengira aku kesemak yang lembut? Melihat Feng Lingzi yang terburu-buru, wajah Xiao Zhan tenggelam, baju besi emas memadat di tubuhnya, dan tinjunya menghantam tinju yang keras. Feng Lingzi tampak acuh tak acuh, mengabaikan pukulan berat dari Xiao Zhan, dan tanpa melihat orang-orang yang mengepungnya, dia membuat kesalahan aneh dan berbalik ke belakang Xiao Zhan, dan menunjuk Xiao Zhan dengan jari-jarinya seperti pedang. Sial, gerakan sialan ini sangat sulit untuk dijaga. Merasakan niat pedang menggigit di belakangnya, kulit kepala Xiao Zhan mati rasa, dan kulit kepalanya mati rasa. Tubuhnya langsung membeku. Pedang Qi itu seperti pelangi, dan terkonsentrasi pada satu titik dan menusuk punggung Xiao Zhan. Cahaya keemasan dari pedang itu baju besi emas segera menghilang samar-samar. Cedera ini masih bukan masalah besar bagi Xiao Zhan. Setelah hanya belasan meter ke depan, Xiao Zhan berdiri tegak dan berbalik. Pada saat ini, semua orang telah tiba, dan semua jenis senjata sangat banyak. Feng Lingzi, ya, pertahanannya benar-benar cukup kuat. Tapi karena aku mengatakan bahwa kamu harus jatuh cinta padaku, maka kamu harus jatuh cinta padaku. Feng Lingzi menutup mata terhadap serangan semua orang, dan langkah kakinya seperti hantu. Dia langsung menuju Xiao Zhan melalui pengepungan kerumunan dengan mudah, dengan momentum yang dia miliki untuk menjatuhkan Xiao Zhan. Ini membuat semua orang merasa sangat sakit kepala, tapi wilayahnya masih bintang 9, pertarungannya keterampilan juga keterampilan bertarung kaisar pertempuran bintang 9, apakah itu kontrol pertempuran Qi, misteri gerakan dan penglihatan setan, tidak ada cacat di mata semua orang. Bagaimana menghadapinya pada akhirnya? Bab 880. Melihat Feng Lingzi melewati kerumunan dan langsung menuju Xiao Zhan, Xiao Yan berteriak kepada Ziying, "Ziying, alam es dan dingin." Tidak diragukan lagi, ini adalah satu-satunya cara saat ini. Wilayah beku Ziying telah membatasi Feng Lingzi sebelumnya. Meskipun waktunya sangat singkat, bahkan jika hanya terperangkap sedetik, ada peluang. Selain itu, apakah ada cara lain? Benarkah? Sebenarnya, sebelum Xiao Yan bisa berteriak, Ziying sudah mendekati Feng Lingzi. Udara dingin memenuhi udara lagi. Sama seperti terakhir kali, langkah kaki Feng Lingzi berhenti, dan sosoknya menjadi kaku. Pada saat itu, orang kuno penguasa Tianhuo membawa api ungu merah, dan itu berubah menjadi ratusan kaki dan diselimuti. Ruang di sekitar Feng Lingzi dan bahkan udara sedikit terbakar dan terpelintir. Semua orang juga mengambil kesempatan untuk menghadapi roh angin itu terjebak dalam lumpur. Zigong melakukan beberapa keterampilan bertarung. Kerjasamanya cukup diam-diam. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apa saja untuk saya? Feng Lingzi memandang kerumunan dengan kagum, dan, beri aku ikatan, keluar dari mulutnya, dan dalam sekejap, kemejanya menonjol, dan semua senjata yang menyerangnya dihentikan beberapa meter darinya, tidak dapat bergerak sama sekali. Harus kukatakan, kendali dan penggunaan Qi dendammu sangat bagus, jadi kamu hanya bisa mengandalkan Qi pendendam sebelumnya. Ikat serangan beberapa dari mereka.
Xiao Yan tiba-tiba angkat bicara, wajahnya menunjukkan senyum untuk pertama kalinya. Sayangnya, kamu hanya di tahap bintang 6 pertengahan, setelah semua, Anda tidak dapat benar-benar mengikat kami sepenuhnya. Doki tiba-tiba meludah, dan benar-benar menghancurkan pengekangan seperti sutra Feng Lingzi. Doki. Semua orang sangat gembira, dan mereka mengikuti, meledak keluar dari tubuh mereka dengan gelombang Doki, mengguncang Doki yang mengikat mereka berkeping-keping. Tidak ada lagi pengekangan Doki Feng Lingzi, seolah-olah waktu yang terputus segera berlanjut. Senjata yang dihentikan itu terus menyerang Feng Lingzi, dan ratusan kaki bayangan melayang di udara terus berlanjut. Terkejut Lingzi, wajahnya tenggelam, dia melambaikan tangannya ke langit, dan berteriak, 1000 pedang membantai kota. Doki dengan panik mengalir keluar dari lengan bajunya, angin menderu di langit, dan gelombang Doki mengembun di udara. Ratusan dan ribuan pedang tajam, seolah-olah awan hitam membanjiri kota, dan kemudian menikam semua orang seperti hujan deras. Segera, suara bang-bang bergema di udara, dan ribuan pedang pertempuran Qi bertabrakan dengan berbagai keterampilan bertarung orang banyak, mengaduk asap dan debu yang menutupi langit dan matahari. Asapnya menghilang. Semua orang mundur beberapa langkah, dan domain beku juga dihancurkan oleh pemboman yang kejam. Feng Lingzi mundur beberapa puluh meter sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat, dan tubuhnya yang padat menjadi sedikit ilusi. Feng Lingzi memandang semua orang dengan dingin, dengan sedikit kemarahan di matanya. Oke, itu menghalangi gerakanku dan mematahkan ikatanku. Sepertinya aku meremehkanmu. Kemudian ambil Wanjian Ranwu saya. Suara itu jatuh, angin naik, dan energi angin di sekitarnya dengan cepat berkumpul, dan langit tiba-tiba menjadi gelap, dan ada cahaya dingin yang berkedip. Ini memancarkan kekuatan tak tertandingi yang membuat kulit kepala tergelitik. Pergilah. Dengan minuman ringan dari Feng Lingzi, suara desir-desir berdiri. Bayangan pedang padat menembus udara, membuat tanda putih di udara seperti hujan pedang, dan momentumnya sangat menakjubkan. Tahan, tunggu pedangnya bergerak sedikit. Jika kamu lemah, bunuh mereka. Long Yi maju selangkah, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi naga guntur emas 9 mendalam itu menembus pelindung petir. Itu mengenai armor yang menggelegar, dan ada suara, ding 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 dong. Namun, pegangannya patah dan hancur, sementara 9 mendalam naga guntur emas tetap tidak bergerak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kekuatan peringkat, atau kekuatan yang tersebar dari peringkat yang sama, tentu saja, tidak dapat mematahkan pertahanan kuat Long Yi. Saya tidak menyangka bahwa di antara kalian ada binatang suci seperti itu sebagai 9 naga guntur emas mendalam. Bahkan jika kamu memakai pelindung tubuh, lalu apa? Apakah kamu ingin memblokir pedangku? Segera, setiap pedang tajam di udara muncul warna biru emas samar, dan ada suara samar angin bergelombang di sekitar bilah, memancarkan pertarungan yang menakutkan berfluktuasi. Pergilah. Segera, adegan lain dari pedang tajam ditembak jatuh terus-menerus, seperti hujan dan air terjun. Kali ini, pedang tajam tampaknya sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh dari putaran sebelumnya. 9 naga guntur emas mendalam tidak lagi seperti dulu, sebelum itu mudah, kilau pelindung-pelindung tubuh dengan cepat meredup, dan naga raksasa itu mengepalkan cakar naga itu erat-erat dengan gigi terbuka, mengerang dari waktu ke waktu, seolah-olah dia mencoba yang terbaik. Tubuh naga itu tampak seperti Long Yi ada tanda-tanda tidak dapat mendukung, dan api hampir meledak di mata semua orang. Mereka khawatir, dan mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Untungnya, Feng Lingzi hanya di tahap tengah 6 bintang, dan hujan pedang biru emas yang lebat hanya berlangsung. Setelah selusin napas, itu mulai menjadi jarang. Pada saat ini, Zi Ying tersapu dari bawah 9 naga guntur emas mendalam dan bergegas menuju Feng Lingzi seperti aliran cahaya. Bilah tajam terkepal di kedua tangan bergelombang dengan udara dingin.
Semua orang juga menggunakan berbagai keterampilan bertarung untuk dengan cepat mengalahkan Jian Yu yang menurun, dan mereka semua memaksa Feng Lingzi. Hanya Long Yi yang tidak bergerak. Putaran kedua Sword Rain dilakukan oleh Feng Lingzi dengan seluruh kekuatannya, dan Rao adalah Jiu Xuan Jin Guntur Naga dengan pertahanan yang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga dia masih terluka. Ini juga membangkitkan niat membunuh semua orang. Kecepatan mendekatnya cepat, dan serangannya sengit, bahkan Kaisar Bintang 7 Dou harus sedikit waspada. Feng Lingzi masih memiliki ekspresi jijik di matanya. Selama kamu tidak mendekat, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tanpa 9 naga guntur emas mendalam itu, saya tidak percaya bahwa Anda dapat menahan gelombang hujan pedang berikutnya. Feng Lingzi mengulurkan tangannya, dan doki biru pucat meraung, dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun di atas kepalanya. Melihat bahwa semua orang akan diserang oleh cakupan penuh Jian Yu dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Tepat ketika warna kejam Feng Lingzi akan memulai hujan pedang, pikiran Xiao Yan bergerak, dan pedang ungu merah kecil di dahinya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, mata Feng Lingzi terpaku, dan seluruh tubuhnya membeku. Bayangan pedang di udara segera kehilangan kekuatan sebelumnya, dan ada tanda samar runtuh. Namun, pada saat berikutnya, mata Feng Lingzi kembali jernih, dan bayangan pedang yang tersebar mulai mengeras lagi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bintang 9 Dou dari ras iblis, kekuatan jiwanya benar-benar tidak sekuat itu. Bahkan pedang hati Xiao Yan sangat tak terduga, itu hanya bisa mengganggu pikirannya sejenak. Namun, untuk Xiao Yan dan yang lainnya, momen ini sudah cukup, dan keterampilan bertarung mereka sudah menyerang Feng Lingzi pada saat itu. Pupil mata Feng Lingzi menyusut, tetapi dalam keputusasaan, hanya lengan baju yang digulung, menyebabkan hujan pedang yang belum terbentuk turun. Bang bang bang, Jian Yu, yang kekuatannya jauh lebih lemah, dengan mudah dikalahkan oleh keterampilan bertarung kerumunan, dan gelombang udara menyapu kerumunan ke segala arah mengaduk debu. Di panggung bintang tengah, bagaimana dia bisa berada di atas angin dalam pertarungan yang sulit dengan satu musuh dan 6. Xiao Yan dan yang lainnya tidak terluka, tapi dia terhuyung mundur, dan Ziying, yang diselimuti udara dingin, sudah berada pada kecepatan tercepat, kecepatan menyapu melewati, dan dia terjebak di bidang es dan salju. Dia sangat ingin pergi, dan tubuhnya hanya terasa kaku, dan kakinya membeku oleh arus dingin putih susu yang muncul dari kakinya. Setelah lewat pergi, Ziying dengan cepat menuangkan semua ki pertempuran ke alam es dan salju, sambil berteriak kepada orang banyak yang datang, cepat. Jatuh ke dalam belenggu, alam es dan salju, Feng Ling hampir untuk dikepung oleh semua orang. Anak itu sedang terburu-buru, dan dia menggenggam kekosongan di tangan kanannya, memadatkan bilah angin yang tajam, dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya ke arah penguasa kuno api surgawi yang telah diretas. Dipengaruhi oleh bidang es dan salju, bilah angin yang tajam tidak memotong dengan sangat cepat. Terlihat ringan dan tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi fluktuasi pertempuran Qi di atasnya tidak berarti lebih lemah dari orang-orang di penguasa kuno Tianhuo. Ledakan, bilah tajam angin dan penguasa kuno api surgawi menebas bersama. Berimbang, tidak ada yang di atas angin, hanya membangkitkan gelombang udara yang panas. Pada saat ini, tombak hitam menusuk dari sisi Xiao Yan ke rusuk bawah Feng Lingzi, seperti ular yang keluar dari lubang, pada sudut yang sangat aneh. Feng Lingzi tidak panik, dia meraih tangan kirinya dari udara tipis, dan memadatkan bilah angin yang tajam dan mengayunkannya ke bawah, menghalangi tombak hitam, wajahnya penuh penghinaan. Tapi sudut mulut Nan Erming, yang melewatkan serangan diam-diam, menunjukkan senyum yang jelas tidak membuat depresi. Ketika Feng Lingzi melihatnya di matanya, jantungnya menegang, dan dia tiba-tiba merasa tidak enak. Ki pertempuran biru muda yang melonjak keluar dari punggungnya, dan dengan cepat membentuk perisai angin yang berputar untuk melindungi punggungnya.
Dengan suara, bang, perisai pusaran angin meledak seperti gelombang, dan di belakangnya muncul kejutan dan desahan King Muer dan Xiao Zhan. Hanya dari tampilan serangan diam-diam Nan Erming yang dijinakkan, dia membuat pertahanan yang hampir naluriah. Pengalaman tempur seperti itu mengagumkan. Tetapi ketika Feng Lingzi menghela nafas lega di dalam hatinya, berpikir bahwa gelombang serangan dari kelompok Xiao Yan ini telah diselesaikan, suara badai yang samar datang dari belakang Xiao Yan, dan aku. Dalam sekejap, bila angin besar melesat keluar dari belakang Xiao Yan dan menebas dada Feng Lingzi, yang dibiarkan terbuka lebar karena perhatiannya pada satu dan lain hal.